Memulai, saya mungkin akan meminta kepada para peserta untuk menuliskan di kolom chat kota dan negara dari mana Anda bergabung, tentunya nama Anda. Nama saya Alphonse Tam, saya adalah manajer komunikasi global dari ITDP berbasis di New York. Terima kasih semuanya telah bergabung dari berbagai negara di dunia dalam diskusi informatif tentang bis listrik dan infrastruktur pengisian baterai. ITDP telah menyusun satu pedoman tentang bus dan kami juga akan sampaikan itu di laporan yang tautannya akan kita letakkan di kolom chat. Sebagaimana barusan saya katakan, kita memulai webinar ini untuk membahas tentang e-bus atau bus listrik dan infrastrukturnya. Kita lihat bahwa pasar bus listrik telah semakin tumbuh di seluruh dunia dan keberhasilan armada ini tentunya bervariasi di berbagai kota. Dibutuhkan waktu untuk melakukan perencanaan, merancang infrastruktur, dan juga memastikan ketersediaan baterai. Pedoman ini menyoroti topik kita. Pada sesi ini kita ada berbagai pembicara yang akan menyampaikan praktik terbaik dan juga pengalaman mereka dari berbagai kota di dunia. Saya tampilkan tautan di kolom chat yang akan menghubungkan Anda ke pedoman tentang bus listrik ini. Apabila Anda baru saja bergabung, silakan menuliskan di kolom chat kota dan negara dari mana Anda bergabung dan apa yang membawa Anda mengikuti diskusi kita pada malam ini. Sekali lagi saya tampilkan referensinya di kolom chat. Mari kita mulai saja, mungkin dengan beberapa pengingat teknis. Saya rasa Anda semua sudah familiar bagaimana webinar seperti ini diselenggarakan. Sesi ini akan berjalan sekitar 75 menit. Dan kami juga menawarkan fasilitas penerjemahan langsung dalam bahasa Spanyol, Portugis, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, dan bahasa Prancis. Jadi kalau Anda ingin mendengar audio dalam satu dari bahasa yang saya sebut tadi, silakan mengetuk icon globe di panel kendali Zoom di bagian bawah layar, lalu pilih saluran yang sesuai. Kami juga merekam webinar ini dalam semua bahasa tadi, dan kami akan menyediakan video ini di saluran YouTube ITDP setelah diskusi ini selesai. Dan jika waktu mengizinkan, kita juga akan menyempatkan melakukan sesi tanya jawab di mana Anda dapat mengajukan pertanyaan sepanjang webinar ini. Anda bisa ketikkan di kolom Q&A dan para moderator akan memilih beberapa pertanyaan yang akan dijawab. Jadi mungkin saya akan perkenalkan panel kita pada malam ini. Moderator kita adalah Adi Jarani, dia adalah Senior Associate dari ITDP India. Dan dia akan memoderasi semua presentasi kita pada malam ini. Bersama kita juga hadir para pemapar dari berbagai negara di dunia. Ada Beatrice Rodriguez, adalah manajer transportasi untuk ITDP Global. Berikutnya Pedro Lojodice, Associate Director dari International Council for Clean Transportation, Dewan Internasional Transportasi Bersih dari Sao Paulo, Brazil. Daniela Flores Ramirez adalah Direktur Proyek Khusus untuk Mobilitas Listrik dari Lembaga atau Agensi Transportasi Yucatan, Meksiko. Dari negara Korporasi Transportasi Jalan Negara Bagian Maharashtra, India, bersama kita hadir Anjoshi adalah Controller Regional, dan Chaitan Hashanis yang juga adalah manajer. Nah, barangkali apabila detail teknisnya sudah
kita sebutkan semua tadi, saya akan serahkan selanjutnya kepada Beatrice dari tim ITDP untuk menjelaskan kerangka diskusi kita pada malam ini. Terima kasih. Baik, Alphonse, halo semuanya. Terima kasih telah bergabung. Sebagai tadi disebutkan oleh Alphonse, kita di sini hadir untuk secara resmi meluncur pedoman mengenai bus listrik, baterai, dan pengisian baterai. Ini dikembangkan melalui dukungan dari berbagai pengalaman terbaik ada, pengalaman berbagai pihak mengenai infrastruktur pengisian baterai, dan juga dampak pada operasional dan juga manfaat-manfaat yang dihasilkan dari infrastruktur ini. Saya akan menyebut beberapa topik utama yang akan kita bahas pada malam ini, dan juga bagaimana merencanakan dan menjalankan armada bus listrik ini. Pertama, mungkin kita lihat di mana saja elektrifikasi ini sudah terjadi di sistem transportasi publik. Transportasi publik tentunya adalah tulang punggung perekonomian kota, ketahanan lingkungan, ekonomi, dan juga menjadi landasan bagi keadilan. Transportasi publik adalah komponen sehari-hari dalam kehidupan banyak orang, berdampak langsung pada pengguna, penghuni kota, pedagang, mempengaruhi bagaimana orang melakukan perjalanan, mengalami kotanya, mempengaruhi kesehatan mental, keputusan hidup mereka. Dampak transportasi publik pada kehidupan orang sangat bisa signifikan, baik secara positif maupun secara negatif. Salah satu tantangan adalah adanya emisi yang cukup signifikan dari sektor transportasi publik yang mempengaruhi perubahan iklim. Hampir seperempat dari sumber emisi berasal dari transportasi jalan. Dan ini bahkan mungkin lebih penting kalau kita bahas ketika kita membahas kesehatan publik. Kalau kita ingin mengurangi emisi ini dan menjadikan kota-kota ini lebih layak, lebih sehat untuk pernapasan, mencegah kecelakaan, kita betul-betul perlu mengurangi emisi CO2 dan juga zat padatan di udara atau partikulat. Elektrifikasi armada dapat memainkan peran penting untuk meningkatkan atau mengatasi tantangan perubahan iklim dan kualitas udara, dan juga dapat meningkatkan keamanan, dapat membuat perjalanan lebih berkeadilan apabila direncanakan dan dilaksanakan dengan benar. Namun, elektrifikasi itu sebetulnya artinya kita akan perlu membuat sistem yang sama sekali baru. Ini tidak sekadar mengganti kendaraan, namun kita perlu memahami relasi dari baterai dengan infrastruktur pengisian. Jadi memilih baterai, teknologi baterai dan pengisian yang tepat, jenis, daya, kapasitas, bobot, itu akan mempengaruhi rencana layanan dalam sistem, dalam menentukan juga kinerja operasional dan keuangan seperti biaya modal, biaya pengoperasian, kebutuhan infrastruktur, permintaan energi, stabilitas jejaring yang pada gilirannya juga akan berdampak pada manfaat lingkungan yang akan kita dapatkan. Rencana layanan, kinerja keuangan, pengalaman pengguna, kebijakan, serta pelatihan para pekerja transportasi publik juga menjadi satu penting. Dekarbonisasi armada ini tentunya sangat berbeda dibandingkan dengan pendekatan business as usual. Sekalipun kita bicara mengenai tanggung jawab dan peluang. Dalam skenario business as usual, biasanya ada operator bus yang memiliki tanggung jawab utama bersama dengan otoritas publik dan pabrikan bus. Mengelektrifikasi armada ini juga akan memperkenalkan komponen baru, yakni komponen, infrastruktur pengisian, operasional dan pemeliharaan. Dan dengan komponen-komponen baru tersebut,
juga timbul tanggung jawab baru yang akan berdampak pada berbagai pemangku kepentingan. Dari pengaturan baru ini ada beberapa model bisnis yang juga akan muncul yang mencakup tentunya para pemain baru di dalam diskusi ini, dan itu juga akan terkait dengan kapasitas investasi, lalu siapa juga yang akan menanggung pembagian risikonya. Ini menjadi penting ketika kita membahas teknologi baru yang memiliki biaya modal yang lebih tinggi, namun biaya operasional yang sangat rendah dibandingkan dengan katakanlah bus bertenaga diesel. Dengan menimbang semua itu, penting untuk memahami berbagai aspek berbeda untuk menyusun perencanaan yang tepat. Dan sangat penting juga untuk memahami berbagai aspek yang berbeda untuk memastikan kita melakukan perencanaan yang benar dan menghindari kesalahan yang mahal dan juga menyita banyak sekali waktu. Kita lihat beberapa contoh. Ada kota-kota yang membeli bus listrik yang kemudian hanya disimpan di dalam depo karena mereka tidak melakukan perencanaan pengisian kendaraan tersebut dengan baik. Kita melihat di sini adanya saling ketergantungan antar berbagai layanan, kebijakan bagi pengguna, dan juga usia dari kendaraan dan peralatan. Dan ini juga membutuhkan sejumlah langkah untuk dapat menyelenggarakan operasi bus listrik dengan yang berhasil. Dan detailnya di sini juga akan sangat penting. Saya akan menyampaikan masing-masing di sini. Di pedomannya Anda bisa mempelajarinya secara lebih rinci. Jadi langkah-langkahnya termasuk yang pertama adalah memetakan konteks politik dan pemangku kepentingan utama. Siapa para pemangku kepentingan, apa tujuan kebijakan, dan ini menjadi kerangka pelaksanaannya. Langkah kedua adalah memahami kebutuhan pengisian sepanjang rute, memastikan perencanaan ini selaras dengan pertumbuhan kota, dan juga memperhitungkan dampaknya. Langkah ketiga adalah untuk melakukan penilaian atas pasar baterai dan pengisian, melihat ketersediaan teknologi, dan juga memastikan kesesuaian atau kompatibilitas dengan operasional yang ada. Dan selanjutnya, kita mengevaluasi berbagai skenario pengisian dan juga memilih strategi yang terbaik sesuai konteks Anda. Dan ini terkait dengan perencanaan infrastruktur yang akan disesuaikan dengan kebutuhan rute yang akan dielektrifikasi. Dan terakhir, kita akan melaksanakan dan memonitor penyelenggaraan bus listrik ini. Kita menyusun sistem evaluasi dan adaptasi yang terus-menerus dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Itu juga berarti bahwa kita bicara mengenai pengerahan bus listrik dalam armada, kita harus melakukan perencanaan yang holistik. Harus memastikan pengujian infrastruktur pengisian daya untuk meminimalkan risiko. Kita harus memastikan ada kerangka kebijakan yang memiliki tujuan yang jelas, pengawasan, dan juga transparansi keuangan untuk mendukung proses jangka panjang ini. Pembiayaan juga menjadi unsur penting kalau kita bicara mengenai diversifikasi mekanisme pembiayaan dari subsidi publik ke kemitraan dengan sektor swasta untuk mengurangi biaya di awal dan juga memastikan pengoperasian yang lancar. Dan terakhir, kita perlu memastikan bahwa semua yang kita lakukan ini adalah selaras dengan kebutuhan dan keinginan orang-orang yang akan menggunakannya. Sehingga disitulah penting adanya pelibatan publik. Kita perlu memahami keperluan kebutuhan mereka dan juga mengkomunikasikan manfaat ketika kita mengkomunikasikan ini dengan audiens publik. Dan sebagaimana yang sudah kita lihat dan kita akan bahas lebih lanjut, elektrifikasi ini tidak sekadar pergeseran teknologi. Sesungguhnya dia
mendefinisikan ulang mobilitas perkotaan atau mobilitas urban. Ini menciptakan peluang bagi kita untuk mengubah permainan. Apabila kita ingin menjaga peningkatan suhu bumi di bawah 0,5 derajat Celcius, kita perlu memastikan tujuan kita untuk mengubah kota-kota. Untuk itu kita perlu memiliki kombinasi yang benar. Bagaimana kita mendukung dan memprioritaskan kota yang compact, yang bergeser ke arah jalan kaki, transportasi publik, dan untuk menciptakan suatu kota yang tangguh, inklusif, dan hidup. Salah satu contoh yang baik dari sumber daya penting yang dapat digunakan kota untuk meningkatkan elektrifikasi, sementara juga meningkatkan ketahanan sistem transportasi publik. Anda bisa lihat di sini. Dari saya sekian, saya serahkan ke Raditya. Terima kasih Beatrice telah membuka dan membahas mengenai tantangan perubahan iklim dan kualitas udara. Tentunya poin-poin Anda tentang pendekatan yang holistik bagi pengerahan bus listrik memastikan bahwa baterai dan infrastruktur pengisian daya diintegrasikan pada perencanaan armada. Semari kita meneruskan diskusi ini, kita akan mendalami aspek-aspek tersebut melalui studi kasus dan pengalaman di lapangan. Dan benar bahwa armada bus listrik merevolusionerkan, mengubah sistem transportasi publik, dan kita melihat ya bagaimana kota-kota yang berbeda dan otoritas transportasi publik di berbagai kota mengatasi tantangan mengenai pengisian daya, rencana infrastruktur untuk memastikan suatu pelaksanaan yang efisien dan berkelanjutan. Jadi apa yang akan kita pelajari pada malam ini? Pertama adalah bagaimana strategi pengisian berdampak pada operasional, perencanaan layanan, dan biaya. Kedua adalah kasus dari negara bagian Maharashtra. Ini adalah salah satu lembaga transportasi publik terbesar di India. Dia menantang anggapan bahwa mereka juga bisa menggunakan bus listrik untuk jarak jauh. Dan ketiga dari Meksiko, termasuk juga di sini pembahasan mengenai bus listrik, bagaimana mereka bisa mengubah bus-bus yang ada menjadi bus listrik. Di sini jadi kita fokus pada pengalaman India. Meksiko akan memberi kepada kita pengetahuan tentang pengalaman-pengalaman yang berbeda di berbagai tempat di dunia. Pertama, kita serahkan kepada Pedro Logiodice dari Brasil. Dia adalah dari ICCT Sao Paulo. Pedro akan menjelaskan bagaimana strategi pengisian daya dapat mempengaruhi pengoperasian armada dan biaya jangka panjang. Saya mungkin tidak akan menyita waktu Pedro lebih lama. Saya serahkan kepada Pedro. Silakan. Certo. Obrigado. Bom dia, boa tarde a todos. Eu sou Pedro Logiodice, estou como pesquisador. Terima kasih banyak. Selamat malam semuanya. Nama saya Pedro Logiodice. Saya adalah peneliti bekerja dengan ICCT. ICCT adalah International Clean Transport Council. Dia adalah lembaga masyarakat sipil yang bekerja secara independen dan melakukan riset untuk mendekarbonisasi sektor transportasi. Saya mengerjakan suatu prakarsa yang disebut Zebra Initiative yang dikerjakan oleh C40 dan ICCT. Saya ingin berbagi dengan Anda beberapa prakarsa atau pekerjaan yang sudah kita luncurkan di kota São Paulo di Brasil dan membandingkannya dengan teknologi yang berbeda untuk armada bus, yakni bus listrik dan bus ICE atau bus pembakaran internal, ya, ICE, internal combustion engine. Ya, kalau kita lihat bus diesel membutuhkan 4 kali lipat energi per kilometer dibandingkan bus listrik atau bus listrik dengan baterai. Itu adalah karena mesin di bus listrik itu jauh lebih efisien
mereka kehilangan jauh lebih sedikit energi, namun juga mereka dapat menghasilkan kembali energi melalui sistem pengereman. Aspek kedua adalah aspek lingkungan, di mana terjadi tentunya 100% pengurangan emisi dari gas buang. Dan kalau kita menganalisis emisi dari keseluruhan daur hidup kendaraan ini yang mencakup juga pembangkitan energinya, produksi dari kendaraan itu sendiri, serta daur ulang dan pengoperasian, kita bisa melihat bahwa bus listrik dapat menghasilkan pengurangan emisi karbon sampai 90% sepanjang daur hidupnya. Satu aspek penting lainnya adalah aspek keuangan. Dan untuk menganalisis aspek keuangan itu, kita menganalisis total biaya kepemilikan dari yang mencakup biaya investasi, biaya operasional, dan juga yang disesuaikan dengan nilai kini untuk kedua teknologi yang berbeda itu. Dan ini memungkinkan kita untuk melakukan perbandingan real time. Perbedaan utama antara kedua model ini, model diesel memiliki biaya operasional yang lebih tinggi, terutama karena biaya bahan bakar. Dan itu juga karena efisiensi energi yang lebih rendah. Di sisi lain, sistem listrik memiliki biaya modal yang jauh lebih tinggi, capex-nya lebih tinggi, karena baterainya dan juga infrastrukturnya secara umum, namun sebaliknya biaya operasionalnya jauh lebih rendah dari segi energinya. Dan ini memberi suatu keunggulan komparatif dibandingkan dengan bus diesel. Dan ini dapat tumbuh ya dengan semakin tinggi intensitas penggunaan kendaraan ini. Jadi kalau kita melihat contoh kota Sao Paulo, kami mengamati bahwa bus listrik berjalan sekitar 300 km per hari, biayanya pada dasarnya setara dengan bus diesel, biaya kepemilikannya. Namun kalau kita lihat tiga keunggulan dari perspektif energi, lingkungan, kita juga perlu mempertimbangkan tantangan tambahan seperti tadi disebut oleh Beatrice. Kita harus mendorong pergeseran paradigma, juga dengan mempertimbangkan jangkauan kendaraan serta distribusi energi, dan mempertimbangkan keseluruhan grid listrik atau jejaring listrik. Kita harus mempertimbangkan perencanaan tradisional untuk sistem bus diesel dan juga struktur-struktur baru yang diperlukan dapat mengimplementasikan perubahan-perubahan ini. Sebagaimana tadi dikatakan Beatrice, ini adalah proses yang saling bergantung. Jadi dalam hal bus diesel, kita mempertimbangkan dalam perencanaan kita karakteristik rute, dan kita juga merencanakan bagaimana kita menyelenggarakan operasional tersebut. Dalam kasus bus listrik, ada sejumlah variabel tambahan dan ini juga mencakup sejumlah struktur pengisian daya dan besaran dari kapasitas dari pengisian daya, kapasitas baterainya. Dan selain itu, kita juga harus merencanakan saat-saat pengisian sepanjang hari. Jadi kalau kita memberi contoh ya, bagaimana perencanaan operasional dapat mempengaruhi skala dari infrastruktur itu. Di kasus pertama, mungkin saya akan mempertimbangkan suatu skenario di mana pengisian daya hanya terjadi pada malam hari. Jadi bus berjalan pada siang hari, kemudian berhenti dan mengisi dayanya pada malam hari. Opsi kedua, skenario kedua yang disebut sebagai pengisian terpadu, yang terjadi mungkin adalah
bahwa de potência pengisian terjadi sepanjang hari nos locais de recarga. Além disso, dan essa estratégia de recarga dia integrada, ditentukan dengan shift operasional dari masing-masing armada. ou seja, Dan ini memungkinkan quilômetros, kendaraan e a autonomia veicular deles. mencapai otonomi operasional yang lebih tinggi atau jangkauan yang lebih jauh. Então, trazendo Dengan kata lain, concreto, kendaraan akan dapat berjalan lebih lama dibandingkan dengan kendaraan yang hanya berhenti di malam hari untuk melakukan pengisian. Jadi di kasus pertama kita mempertimbangkan satu rute yang panjangnya 35 km, di kasus kedua rutenya 92 km, dan mempertimbangkan panjang jalurnya yang konsumsi no primeiro caso, baterai, konsumsi dayanya, dan juga kapasitas pengisian dayanya, waktu permulaan dan waktu penyelesaian. as recargas ao longo do dia, Kemudian di kasus kedua kita mempertimbangkan armada yang sama, namun perencanaannya mempertimbangkan juga pengisian sepanjang hari yang memungkinkan kita untuk mengurangi 40% jumlah struktur pengisian daya serta ketersediaan daya itu, terminal pengisian daya. Di kasus kedua, untuk rute yang lebih panjang, di mana ada permintaan energi yang lebih tinggi, kita hanya akan perlu mempertimbangkan pengisian di malam hari. Di situ akan dibutuhkan armada yang jauh lebih besar dibandingkan dengan skenario strategi pengisian daya terpadu. Dengan kata lain, kita harus menggunakan jumlah kendaraan yang lebih banyak untuk dapat menyediakan jumlah perjalanan yang sama. Selain itu, kita juga melihat bahwa kita akan membutuhkan separuh jumlah pengisian daya dan separuh kapasitas untuk strategi pengisian daya terpadu dibandingkan strategi pengisian daya hanya di malam hari. Keunggulan lainnya adalah kendaraan ini, walaupun mungkin jangkaunya hanya 200 km, dengan mempertimbangkan konsumsi energi dari baterainya, bus-bus itu ketika mereka berjalan dengan strategi pengisian daya terpadu, mereka dapat jalan sampai 330 km per hari. Jadi pada dasarnya ada investasi modal yang lebih rendah dan ada intensitas lebih tinggi penggunaan kendaraannya, dan di situ tentunya menghasilkan keunggulan keuangan yang lebih baik. Saya akan menutup presentasi saya dengan beberapa rekomendasi perencanaan. Pertama, penting kita mengidentifikasi lokasi stasiun pengisian daya yang penting, misalnya dekat terminal, garasi, atau fasilitas lain. Dan juga penting untuk merencanakan tidak hanya waktu keberangkatan dari kendaraan ini, namun juga waktu-waktu pengisian sepanjang hari. Penting juga bagi kita untuk merencanakan dan menilai ketersediaan listrik di stasiun-stasiun pengisian daya ini. Dan apabila tidak ada daya yang cukup, kita juga perlu melihat apakah memang perlu kita meningkatkan kapasitas dari jejaring atau grid, atau mungkin mengalokasikan stasiun pengisian daya baru sepanjang rute yang dapat mendistribusikan energi yang dibutuhkan. Jadi proses penataan kembali dimensi dari struktur ini dan merencanakan untuk itu, dia sangat interaktif dan saling atau interdependen prosesnya. Dan penting juga kita memantau operasinya, karena semakin kita lihat bahwa sistem listrik yang membutuhkan perencanaan yang lebih tajam, mengkaji pengoperasian dan menghitung konsumsi energi untuk setiap rute, itu menjadi hal-hal yang penting bagi kita untuk menentukan penentuan dimensi sistem dan memaksimalkan tingkat penggunaan dari masing-masing kendaraan. Dengan kata lain, kita mendapat manfaat dari intensitas lebih tinggi ini, dan dengan itu kita juga dapat memperluas layanan transportasi publik. Dari saya sekian, terima kasih. Thank you, Pedro, for the very crisp and insightful Terima kasih, presentation.
Pedro atas presentasi yang sangat jelas dan tajam ini. Jadi mungkin kesimpulan utamanya adalah bus listrik mengkonsumsi energi seperempat dan lebih efisien secara energi dalam jangka panjang. Sebagaimana Anda sebutkan tadi, transisi menuju bus listrik membutuhkan pergeseran strategi, terutama dengan menimbang hal-hal seperti jangkauan kendaraan, juga kapasitas, dan selain itu, perencanaan infrastruktur, termasuk juga permintaan daya, ukuran armada, konsumsi energi, strategi pengisian daya, bagaimana semua faktor tersebut itu saling bergantung. Jadi, peralihan ke bus listrik itu tidak sesederhana beralih dari bus diesel ke listrik, namun merupakan peralihan menuju suatu ekosistem baru dari teknologi yang ada. Itu mungkin hal paling utama yang perlu kita pahami. Terima kasih Pedro. Selanjutnya kita beralih ke pembicara berikutnya. Bapak Muktesh Sujoshi dari India. Dia adalah controller dari Maharashtra State Road Transport Corporation. Dia akan menghadirkan satu perspektif unik bagaimana suatu lembaga transit di negara bagian mengoperasikan beberapa ribu bus. Saat ini sudah ada 5.300 bus listrik dan mereka merupakan proyek bus listrik terbesar di India. Dan dalam kasus MSRT ini adalah kasus yang cukup signifikan dan unik. Dari segi tantangannya, di sini kita melihat bahwa bus listrik hanya layak untuk digunakan dalam kota, namun itu anggapan umumnya, namun MSRT memecah anggapan tersebut. MSRT saat ini memimpin di dalam penggunaan bus listrik untuk jarak jauh non-urban dan juga menempatkan pengisian daya di lokasi-lokasi yang jauh, yang terpencil. Mungkin saya tidak akan menjelaskan lebih jauh, saya akan mempersilahkan Pak Sajoshi untuk menjelaskan sendiri dan menceritakan pengalamannya mengenai pengoperasian bus listrik di Maharashtra. Halo semuanya, terima kasih Aditya atas dan juga Pedro atas presentasinya. Saya akan menampilkan pemaparan saya supaya semua bisa melihat. Yeah. So this is what MSRTC is. Nah, jadi seperti inilah kira-kira proyek transportasi bus listrik. MSRTC adalah otoritas transportasi publik di India. Dan di India, Maharashtra adalah negara bagian terbesar ketiga. Skalanya besar, dan MSRT ini menyelenggarakan transportasi publik ini dan saat ini menyelenggarakan proyek bus listrik. MSRT memimpin satu inisiatif transportasi bus listrik terbesar di bawah kebijakan pemerintah negara bagian dan juga pemerintah pusat. Sebagaimana tadi dikatakan, sebelum kita menunjukkan proyek besar, harus ada proyek rintisan, pilot project. Pemerintah pusat India menyelenggarakan satu skema yang disebut TRIM, dan mereka menyelenggarakan proyek ini untuk mewajibkan adanya bus listrik di tingkat negara bagian. Saat ini sudah ada 5.150 bus listrik dan dijalankan di Pune dan Mumbai. Nah, dengan kesuksesan proyek-proyek sebelumnya, MSRTC saat ini sedang mengadakan 5.150 bus listrik yang fokus pada transportasi berkelanjutan dan hijau. Fokus MSRTC utama adalah pada implementasi transportasi bus listrik di luar juga dari transportasi kota. Biasanya bus listrik digunakan di wilayah urban, namun MSRTC melakukan lebih luas dari itu. Direncanakan akan ada 150 bus listrik yang akan beroperasi di wilayah non-urban. Dan ini, dalam hal ini MSRTC menjadi pionir untuk rute-rute jarak jauh. Dan secara khusus tujuannya adalah untuk mengurangi emisi dan juga ketergantungan pada
bahan bakar fosil. are the e-buses Nah, are reasonable? apakah bus listrik ini layak untuk rute-rute non-urban? Jawabannya adalah ya, dengan tegas. Kenapa? Alasannya sebagai berikut. Official routes and Sebagaimana dengan rute-rute non-urban, allow the e-buses to operate efficiently. kondisi-kondisi perdesaan dapat memungkinkan bus beroperasi dengan efisien dengan siklus pengisian daya. Tergantung pada itu, kita juga dapat merencanakan rute. Electric buses, as my friend earlier told, Ada penghematan biaya yang signifikan, cost of the electric buses as sebagaimana tadi disebutkan bahwa biaya bus listrik itu hanya seperempat dibanding dengan bus konvensional. Sebagaimana disebutkan bahwa infrastruktur pengisian daya itu adalah kunci 5150 yang strategis. volume wise and Proyek yang melibatkan 5.150 bus ini tentunya adalah sangat besar. the area of Maharashtra is Dan kalau Anda lihat, luas negara bagian Maharashtra itu sangat besar. Kalau kita bandingkan, Maharashtra with some big nations that United Kingdom, negara bagian Maharashtra itu mungkin sama besarnya dengan Inggris, Thailand, Portugal, dan Belgia. the Maharashtra state is bigger than that country. So Negara bagian Maharashtra lebih besar dari negara-negara tersebut. Jadi kalau merencanakan proyek dengan 5.150 bus itu seperti merencanakan menyusun suatu rencana untuk negara besar. MSRTC melakukan perencanaan untuk lokasi pengisian daya dan juga rute-rute kemana bus-bus tersebut akan dikerahkan. Sebagaimana tadi saya katakan, kita sudah melakukan proyek rintisan ini di bawah dengan dukungan pemerintah pusat juga. in MSRTC that one brand name is Ishunary and second brand name is Shiva. Kita di sini menggunakan dua merek bus Cities in the yang juga sudah sangat berhasil di kota-kota di Maharashtra dan jangkauannya 150 km sampai 250 km. Dia sangat efisien dan juga sangat ekonomis. Strategi MSRTC untuk bus listrik adalah sebagai berikut. Saya mungkin akan menyoroti beberapa persoalan utama. Pengadaan dan pengerahan 5.150 bus listrik ini, largest single e-bus tender MSRTC membuat MSRT salah satu penyelenggara transportasi bus listrik terbesar di India. Kami merupakan pembeli bus listrik terbesar dan komposisi busnya adalah sebagai berikut. 2.800 bus berukuran 12 meter dan 2.350 bus sepanjang 9 meter untuk rute-rute antar kota. Kemudian, faktor infrastruktur pengisian daya. critical planning. Perencanaan infrastruktur adalah sesuatu yang sangat penting. Di diskusi sebelumnya, And integrated charging. kita membandingkan pengisian di malam hari dan pengisian terpadu. Kami melakukan kombinasi keduanya. So as far as the charging infrastructure has to optimize. Berkenaan dengan infrastruktur pengisian daya, kita harus mengoptimalkan infrastrukturnya agar menempatkan stasiun pengisian daya itu secara strategis dengan jarak sekitar 100 km sehingga kita ada 9 bus untuk jangkauan 200 km. Kita merencanakan rute dalam cara di mana ada pemanfaatan bus yang maksimum per day for assured kilometers. So we have untuk the charging station jarak jauh serta jarak dekat. Kita harus merencanakan stasiun pengisian daya itu 100 depots and 71 charging stations. dengan juga merencanakan 150 depo. Depo adalah di mana operator juga akan melakukan pemeliharaan atas bus dan melakukan pengisian daya. Dan stasiun pengisian daya di luar depo juga ditempatkan secara strategis. Sebelum permulaan awal pengoperasian bus ini, kita merencanakan tidak hanya lokasi-lokasi strategis ini, tapi Erected the upstream infra from MSRTC and downstream infra. kita juga mengembangkan suatu operasi gabungan atau bauran untuk meningkatkan efisiensi secara maksimal dan kapasitas bus secara maksimal.
ada perencanaan rute, pembangunan depo, we have to plan for 515. dan itu juga adalah mungkin faktor kedua terpenting. We have some considerations have to be considered while planning the routes. Because Ini adalah hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika merencanakan rute, karena kita harus mengoptimalkan. number will increase. We have to balance Apabila jumlahnya semakin meningkat, kita juga akan meningkatkan jumlah penumpang dan dengan demikian juga dapat menurunkan biaya seiring meningkatnya pendapatan sehingga memungkinkan optimalisasi dari armada. Kita juga merencanakan lokasi pengisian secara strategis operation of the e-buses. Then when dengan jarak minimum 100 km. Ketika kita menggantikan bus tersebut, kita juga harus memastikan agar penggantinya tersedia. Ketika sudah mencapai usianya, cost of the electricity will be least for the MSRTC. dan dengan demikian kita juga akan semakin menekan biaya elektrifikasi Is operational feasible because dan membuat my friend already pengoperasi umum dari bus listrik ini lebih layak dari segi biaya. Jadi ini adalah faktor-faktor utama kami merencanakan operasional ini agar layak secara model keuangan. Ini juga adalah sesuatu yang sangat penting. reduce the capital capex cost for MSRTC as the operator is going to give us the buses. MSRTC CC models will model GCC ini akan mengurangi biaya modal untuk MSRTC. Dan kita juga melakukan fokus pada keberlanjutan keuangan melalui penyediaan Viability Gap Fund dan monetisasi karbon kredit. some financial help should be done Disitulah penting juga ada bantuan keuangan dari pemerintah agar proyek dapat bertahan di tahun-tahun awal. Setelah beberapa tahun, proyek ini akan semakin baik kelayakannya seraya menurunnya biaya operasional. hand for the financial Selain itu, kredit karbon juga akan membantu model keuangan untuk MSRTC. Selain itu, dampak lingkungan dan sosial, kita akan mengalami pengurangan emisi karbon yang signifikan karena busnya tidak memiliki emisi. Kemudian intervensi teknologi, semua bus listrik itu secara teknis berteknologi tinggi dengan teknologi seperti GPS, CCTV, PIS itu sudah diimplementasikan. Semua bus ini dilengkapi dengan sistem-sistem teknologi yang diperlukan. Tantangan dan solusi implementasi utama di sini ada penawaran harga penawaran yang sangat tinggi dan ini biasanya akan diatasi dengan subsidi capex dan VGF. Di India, kami ketika mengumumkan tender, but during with the capex subsidies and with the pada awal penawarannya sangat tinggi, namun dengan subsidi capex dan VGF, rates will be that. kita dapat model yang menguntungkan. Kedua, serikat kerja dan resistensi operasional di beberapa tempat. Disitulah penting bagi kita untuk melakukan pelibatan pemangku kepentingan yang transparan dengan serikat kerja. Kemudian infrastruktur pengisian daya di kawasan non-urban, di mana kita menempatkan depot secara strategis dengan pasokan bertegangan tinggi, karena kita juga harus berkoordinasi dengan perusahaan utilitas listrik. Infrastruktur pengisian daya di kawasan non-urban dan menjadi tantangan tersendiri, tidak seperti di wilayah urban yang sangat mudah, dan kita melakukan ini dengan berhasil. Kemudian bus listrik berjarak jauh akan menjadikan proyek ini lebih layak karena kapasitas baterai yang optimal juga akan mendukung MSRTC. Yang kami harapkan adalah operasional harian 325 km. Di sini ada 2 jenis bus, 12 dan 9 meter.
bus 9 meter, jaraknya 220 km, dan kita bisa mendapatkan 350 km dari bus-bus as of now we are getting berukuran 9 meter, dan bus 12 meter kita bisa mendapatkan 420 km per hari. Itu yang kita dapatkan dari masing-masing bus. Satu tantangan yang tadi sempat disebut dan ingin saya tekankan kembali, that challenge, but it is a challenge for the ini adalah tantangan bagi pemangku kepentingan besar, supply of e-buses. yakni pasokan bus listrik. Challenges Dengan of the e-buses are not in adanya tantangan teknologi dan di pasar-pasar lokal, kadang busnya perlu ditandakan dari luar negeri atau dari tempat yang jauh. or the companies Dan para operator yang perusahaan yang memasok bus kepada operator juga harus memenuhi janji atau implementing the big bus pelayanannya. making a big challenge here, and that Ini menjadi tantangan tersendiri. Kami juga berusaha untuk mengatasi ini, to get the project implemented at earliest. dan ini kita pastikan diimplementasikan sejak awal. Fuel price escalation, but Jadi kita melihat bahwa biaya bahan bakar diesel semakin meningkat dengan meningkatnya pengisian biaya bahan bakar, sedangkan biaya listrik 3 kali lebih rendah dibandingkan diesel per kilometer. to 80% change maybe, and the maintenance of the e-buses is Bus listrik memiliki biaya pemeliharaan yang lebih rendah dibanding bus diesel, kemudian juga biaya per kilometer lebih rendah dibandingkan diesel, dengan mempertimbangkan juga subsidi pemerintah serta kredit karbon. when we get the government subsidies and carbon credit, so it will make making the project viable for everybody. Sehingga membuat proyek ini lebih layak bagi semua. Actually, they are running the buses as I have discussed the two variants which they are planning. So this is the red bus, is the 9 meter e-bus. Jadi ini adalah contoh bus berukuran 9 meter dan 12 meter di Shibai brand name is a 12 meter e-bus which is 300 km having range and which is operating. yang pertama memiliki jangkauan 300 km, beroperasi antara dua kota di Maharashtra. The project benefits Proyek ini, e-buses, manfaat dari proyek ini, highlighting some of the saya mungkin menyoroti beberapa yang penting di sini. if implementation of 5150 buses will be done in a near Jika 5.150 bus ini akan dijalankan, pengurangan emisi harian 3-4 tons akan mencapai 1.334 ton, dan sepanjang usia 5.4 akan dapat mengurangi 5,45 juta ton harian CO2 induction of these electric buses, dengan diperkenalkannya bus listrik ini. 4 million Penghematan bahan bakar harian 0,4 juta liter diesel, dan sepanjang hidup, sepanjang usia bus 1.800 juta liter diesel akan dihemat apabila proyek ini dapat berjalan dengan RTC of this sukses. is 1.9 million, which is a great Penghematan bahan bakar sepanjang usia bus 1,38 miliar dolar Amerika, 1.38 billion USD dan juga jumlah penumpang 1,9 juta. going to be there with the, and not only this, Dan tidak hanya itu, which is more important, yang juga sangat penting adalah employment is will be dari sudut pandang pemerintah akan ada lapangan kerja baru yang diciptakan dari proyek ini mencapai 22.454 pekerjaan baru untuk proyek ini. the conclusion and the call out Nah, to the kesimpulan dan juga suruhan aksi kepada rekan-rekan yang lain, proyek bus listrik 5.150 bus MSRTC ini adalah suatu kasus yang nyata mengenai bagaimana elektrifikasi juga bisa dilakukan di luar wilayah urban. Suatu pendekatan yang holistik yang mencakup pengadaan, operasional, dan pembiayaan memastikan keberlanjutan jangka panjang. project and all that. Government agencies, Lembaga pemerintah, that is public taking undertaking STU, and private atau must collaborate to scale the electric. pemangku kepentingan swasta harus berkolaborasi untuk meningkatkan skala elektrifikasi, dan sebagaimana tadi disebut Aditya tadi, pembelajaran dari MSRTC dapat membantu pengembangan suatu peta jalan global untuk pengadopsian bus listrik antar kota. Of the global roadmap with the MSRTC. So that's all from my side. Sekian dari saya, terima kasih.
Thank you, Mr. Joshi, for sharing the insightful Terima presentation. kasih, Mr. Joshi, telah Actually, it's really remarkable to see how you're leading the India's ya sangat intercity ecosystem. menarik ya melihat bagaimana Anda memimpin transformasi yang sangat besar. You're literally killing the 400 km jangkauan itu betul-betul sangat tinggi ya capaiannya. Dan salah satu kesimpulan utama juga MSRTC juga menghapus gagasan bahwa bus listrik itu hanya layak untuk kota. Anda bahkan bisa meningkatkan dari 350 menjadi 400 km dengan penempatan infrastruktur pengisian daya per 100 km. Jadi ini menyoroti dengan sangat baik bagaimana bus listrik ini juga dapat digunakan di luar konteks perkotaan dan di mana saja sebetulnya. Sangat menarik bagaimana hal seperti ini dapat juga diadopsi di tempat-tempat lain. Terima kasih telah berbagi pengalamannya. Kita sekarang beralih ke pembicara terakhir. Daniela Flores dari Lembaga Transportasi Yucatan yang akan menceritakan pengalaman dari Yucatan, Meksiko. Bagaimana Yucatan mentransformasi sistem transportasi publiknya dengan bus listrik yang lebih efisien yang juga mencakup pengubahan bus-bus yang ada menjadi bus listrik. Dia akan menekankan juga tantangan-tantangan tentang infrastruktur pengisian daya, tantangan iklim, dan juga fokus pada waktu untuk pengisian daya tersebut. Saya akan meminta Daniela untuk menyampaikan pemaparan dan pembelajarannya dari Yucatan. Silakan. Terima kasih banyak atas undangannya. Izinkan saya menampilkan layar. Terima kasih banyak. Saya akan bicara tentang kasus Yucatan, sedikit konteks. Merida, kota Merida adalah kawasan metropolitannya sebetulnya cukup kecil. Penduduk kami 1,2 juta dan hal-hal yang penting disorot di sini adalah bahwa kami berhasil merenovasi ini semua dalam 3 tahun. 900 bus dan kami akan mencapai sekitar 11% dari armada tersebut bus listrik. Sedikit berbeda dibandingkan yang disebut Beatrice tadi di dalam proyek rintisan kami. Salah satu strategi pertama kami melibatkan jalur BRT. Jadi bukan hanya soal merenovasi atau mengubah armada atau memperbarui armada, tapi segala sesuatu yang terkait dengan layanan transportasi publik. Itulah kenapa di sistem kami kita memiliki sistem pembayaran elektronik, tidak menggunakan uang tunai. Kami juga bekerja dengan pemerintah negara bagian dan federal untuk memutakhirkan infrastruktur, jalur-jalur khusus untuk bus transportasi publik, stasiun bus, perlintasan pejalan kaki yang aman, dan seterusnya. Dalam hal ini, khususnya di Merida, di mana kami juga ada proyek lain, kami menyadari bahwa jalur kereta tidak lagi dapat digunakan sesuai tujuan awalnya. Anda lihat di sini misalnya, beginilah kondisi rel yang sangat dekat dengan perumahan. Kami kemudian mengubah jalur-jalur ini menjadi jalur khusus bus, di mana stasiun busnya bertempat di stasiun kereta. Pada awalnya tidak terlihat terlalu baik, tidak ada pohon. Namun pada akhirnya, dengan suatu pendekatan holistik, sebagaimana disebut Beatrice tadi, kami juga bicara dengan agensi-agensi yang lain
Kami kemudian menanam pohon dengan melibatkan lembaga pembangunan berkelanjutan, suatu lembaga pemerintah untuk memperbaiki ya tempat yang sudah mangkrak ini. Jadi ini mungkin satu hal yang kami lakukan ketika mengimplementasikan bus listrik kami. Selanjutnya ke topik terkait tentang model yang kami gunakan di Yucatan. Kami ada 3 prinsip. Pertama adalah bahwa sebagai lembaga transportasi, kami memiliki dan mengelola infrastruktur pengisian daya, paling tidak untuk saat ini. Kedua, kami menstandardisasi semua plug ya. Jadi konektor yang digunakan adalah sama. Dan ketiga, kami mengoptimalkan operasi pengisian daya. Kita ada stasiun-stasiun pengisian daya berdaya tinggi dan itu mempengaruhi jenis baterai yang dapat kami gunakan. Jadi kamilah yang menentukan model bisnis untuk pengisian daya. Di mana kita memasukkan biaya ini, kami memisahkan biaya ini dari model secara keseluruhan. Kami memilih pengisian dayanya, kami memilih infrastruktur daya, seberapa banyak pengisian daya di setiap stasiun, dan sebagaimana disebut tadi, kamilah juga yang menanggung beban ini, karena kamilah yang harus menjadwalkan pengisian daya. Kami menyampaikan kepada operator kapan mengisi daya dan berapa lama dan di mana. Sehingga secara logistik memang lebih kompleks, namun manfaat yang didapat jauh lebih banyak. Dengan pemusatan pengisian daya ini, kami dapat bekerja dengan 4 merek bus yang mengisi daya dengan tipe yang sama. Artinya bahwa bus manapun yang pengadaan dilakukan oleh operator tidak harus memenuhi syarat pengisian daya itu. Kami ada pengisi daya combo 2. Dan kami melihatnya sebagai satu sistem, bukan sebagai titik-titik yang terisolasi yang bergantung pada operatornya. Jadi, ketika kami mengirimkan satu bus ke satu titik tertentu, mereka dapat mengisi daya di sana. Apabila kita harus memindahkan rute-rute bus tertentu, mereka juga dipastikan dapat mengisi daya di tempat baru itu. Ini mengurangi biaya kepemilikan secara umum dalam jangka panjang, seperti kita lihat juga di presentasi sebelumnya. Biaya modal terkait untuk infrastruktur pengisian daya itu adalah salah satu hal yang membuat implementasi bus listrik ini memang lebih mahal, dan infrastruktur ini mengizinkan kita juga untuk membuka diri pada jenis bisnis yang lain. Dan di sini kita juga perlu pikirkan apa atau bagaimana mengelola pengisian daya pada masa-masa puncak. Jika kita memerlukan jumlah bus paling banyak, misalnya pukul 7 sampai 9 pagi. Pada saat itu, kita tidak akan melakukan pengisian daya, atau mungkin hanya sedikit bus yang mengisi daya. Nah, pada pukul 11 sampai pukul 12 siang, permintaannya tidak terlalu tinggi. Di situ kita dapat membawa beberapa bus kembali ke stasiun pengisian daya, dan di situ ada efek turnover, atau perputaran. Kita akan membutuhkan sedikit bus dengan strategi seperti ini. Secara umum, orang mengatakan kalau kita beralih ke bus listrik, ada yang mengatakan untuk setiap bus diesel kita perlu 2 bus listrik.
Secara umum tidak begitu, karena kita mengisi di malam hari, kita harus juga menggunakan baterai secara penuh. Kita tidak bisa melepaskan sampai dia terisi penuh. Di dalam kasus kami, kita butuh sekitar 1,3 bus listrik per bus diesel. Di pagi hari kita bisa membawa semua bus, namun sepanjang hari mereka akan berotasi. Kita tidak lagi membutuhkan jumlah bus pada saat puncak. Ini sangat memungkinkan bagi kami karena kita tahu kapan jam-jam puncak, kapan masa-masa diam, di mana kita bisa mengisi. Contohnya ketika kita perlu mengganti pengemudi atau perubahan pergantian shift. Dan itulah mengapa kita menggunakan peluang-peluang tersebut untuk mengisi daya dengan kecepatan tinggi. Yang akan mengisi daya untuk jumlah yang cukup untuk 2-3 putaran dengan waktu pengisian 20-30 menit. Kita bahkan bisa mencapai operasional 24 jam karena kita hanya perlu merotasi unit-unit yang berbeda. Ini stasiun pengisian daya utama kami yang berlokasi di stasiun kereta yang lama. Di sini kita ada 3 pengisi daya pantograf 300 kW, ada juga 16 pengisi daya 120 kW, dan dengan masing-masing konfigurasi seperti ini, kami juga dapat menyediakan pengisian daya yang cepat karena jenis 3 bus. Jadi ada bus BED, ada bus Yutong, bus gandeng yang semuanya melakukan pengisian daya dengan infrastruktur yang sama, dan masing-masing dimiliki oleh operator yang berbeda, yang artinya mereka berbagi infrastruktur dengan pengoperasian seperti ini. Pada akhir bulan depan, kami akan melakukan pengisian daya 100 bus dengan infrastruktur yang sama tanpa investasi tambahan. Di titik ini, kita sudah memiliki kapasitas terpasang 2,8 MW yang dapat ditingkatkan menjadi 4,5 MW karena kita juga telah memperhitungkan peningkatan armada. Kami juga akan menambah 5 pantograf tambahan yang akan juga meningkatkan layanan. Beralih dari 120 ke 300, kita dapat mengurangi waktu pengisian daya, dengan demikian juga meningkatkan layanan. Ini adalah tempat pengisian daya kami, di mana kami mengisi daya semua bus kami. Ini juga berkenaan dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Dengan adanya bus listrik, ada lebih banyak variabel yang perlu kita perhitungkan, khususnya misalnya peluang pengisian daya, karena kalau kita salah memperhitungkan atau kurang memperhitungkan dibandingkan yang sudah terjadi, kita akan kehilangan peluang rute. Disinilah pentingnya kita menganalisis kinerja. Ini adalah tabel kinerja untuk 1 unit pada 26 Juni dibandingkan dengan rata-rata. Jadi Anda lihat di sini ada sesuatu. Kinerja mencakup mengemudi tanpa pengereman regeneratif, juga VC, ventilasi dan AC. Kami tidak ada pemanasan atau penghangat ruangan. Kemudian ada BTMS, ini adalah baterai, ada kompresor udara dan layanan-layanan lainnya. Jadi apa yang kita lihat di sini? Anda lihat ada yang ada yang agak janggal, 20% lebih tinggi kemungkinan
Ini pengemudinya tidak terlalu fasih, tidak terlalu terampil dalam mengemudinya. Di sini kemudian kita ketahui bahwa di sini rupanya ada isu pendingin udara yang dapat kita perbaiki. Kalau kita lihat pada bulan Juni, bulan yang panas dibandingkan Desember. Anda juga melihat bahwa cuaca memiliki dampak. Dalam penyusunan jadwal kami, kita perlu juga mempertimbangkan perbedaan-perbedaan ini. Kita bisa melihat bahwa pengemudian bus ini bukan menjadi persoalan. Rupanya faktor yang paling berdampak adalah HVAC. Pada bulan Juni, kami memiliki tuntutan daya yang lebih tinggi untuk pendingin udara. Pada bulan Juni jauh lebih panas dibandingkan Desember. Dan saat ini kita di Yucatan juga semakin menghangat. Jadi penyusunan-penyusunan ini sedang terjadi. Jadi cuaca berdampak dan juga berdampak pada kinerja baterai sampai 20%. Jenis jalan pun memiliki dampak. Apakah bus ini ada jalur khusus atau tidak? Apakah lebih banyak perhentian dibanding lebih sedikit? Semua aspek ini akan berdampak pada kinerja baterai. Cara mengemudi pun memiliki dampak pada kinerja. Itulah kenapa kami juga ada pelatihan kepada para operator bus, di mana kami menekankan keterampilan mengemudi khususnya untuk bus listrik. Kita harus memanfaatkan pengereman generatif dengan lebih baik. Kita harus melatih mereka dengan sangat baik tentang penggunaan rem itu. Dan rupanya diketahui bahwa mereka memiliki preferensi untuk menggunakan bus mana saja. Beberapa kesimpulan dan tantangan dan pembelajaran. Maharashtra tadi adalah contoh yang sangat baik tentunya. Bus listrik cenderung dianggap tidak fleksibel dan selalu berubah-ubah. Kita ada perubahan cuaca, namun dengan strategi pengisian daya dan logistik yang baik, dan logistik adalah sangat penting di sini, kita sebetulnya dapat menempatkan bus itu di mana saja. Yang penting di sini adalah strategi logistik yang baik. Dan satu hal juga yang penting untuk diperhitungkan oleh setiap operator adalah bahwa pemantauan biaya dan pemantauan ini adalah juga sangat penting karena ini dapat memprediksi kinerja dan menyesuaikan. Kami saat ini di Merida, setiap peningkatan 1 derajat, kita tahu apa yang kita harus lakukan di Merida. Pada musim panas misalnya, selain di India pun saya yakin sangat panas dan lembab, kita hanya butuhkan data untuk dapat memprediksi perilaku-perilaku seperti itu. Kita tidak perlu takut atau cemas akan pengisian daya dan baterai. Kita tidak perlu ada pengisian daya yang sangat besar. Paket baterai yang kecil dapat mengurangi biaya cukup signifikan. Selain itu, ini juga memungkinkan kita untuk meningkatkan jumlah penumpang per unit. Baterai yang besar juga akan berdampak pada jumlah penumpang yang dapat diangkut. Disinilah pentingnya kita mencari keseimbangan antara kapasitas penumpang, baik untuk bus listrik maupun bus diesel. Nah, kita sudah mencapai keseimbangan tersebut. Ini memungkinkan kita untuk mengoptimalkan armada kita dan juga meningkatkan kinerja bus, di mana
apabila baterainya besar, kita merasa busnya berat dan mungkin sulit dikemudikan dan kinerjanya juga mungkin lebih buruk dibandingkan bus yang lebih ringan yang paket baterainya lebih kecil. Tadi rekan-rekan dari India juga telah menyebutkan bahwa keberlanjutan keuangan itu juga penting. Dan itu terkait erat dengan penggunaan. Kalau kita mengisi untuk 3-4 jam dan tidak digunakan lagi, itu memiliki dampak pada biaya modal. Dan disitulah yaitu energi menjadi penting. Kita perlu ada titik-titik pengisian yang lebih banyak. Sehingga biaya capex tidak lagi dikenakan kepada kita. Infrastruktur itu harus digunakan pada tingkat 100%. Dari saya sekian, contoh kasus dari Yucatan, saya akan sangat senang untuk dapat menjawab pertanyaan atau menanggapi komentar dari para peserta. Terima kasih. Terima kasih Daniela atas presentasinya yang luar biasa. Sangat luar biasa ya melihat bagaimana Yucatan memanfaatkan infrastruktur hijau yang sudah ada. Misalnya memanfaatkan jalur kereta yang sudah terpakai menjadi jalur khusus bus, dan itu juga meningkatkan efisiensi baterai bagi bus listrik Anda. Aspek penting lainnya juga ada tantangan unik yang dihadapi oleh Yucatan, khususnya terkait tantangan iklim ya, hubungannya dengan kinerja baterai dan infrastruktur baterai. Dan juga bagaimana menjaga efisiensi operasional. Penting misalnya pemilihan strategi pengisian yang tepat. Sekali lagi terima kasih atas setelah berbagi pengetahuan. Saya tahu apakah kita dapat menjalankan sesi tanya jawab ini dengan waktu yang tersisa. Mungkin saya akan membacakan satu pertanyaan dari peserta. Sebetulnya sudah dijawab oleh Daniela mengenai penerapan pengisian daya. Pertanyaan berikutnya dari Juan Lopez. Pertanyaan ini khususnya ditujukan kepada MSRTC. Pertanyaan adalah, apa tantangan utama yang Anda hadapi dalam pembiayaan armada? Bagaimana Anda membiayai proyek sebesar itu? Apakah melalui pinjaman? Apa rekomendasi Anda untuk dapat mengatasi tantangan pembiayaan atau keuangan seperti itu? Can you hear me? Apakah suara saya terdengar? Ya. As far as financing of the project is concerned, Nah, kalau kita bicara tentang pembiayaan, tadi saya sempat sebut proyek dengan motor host, infrastruktur semua bus, biaya pengemudi itu ditanggung oleh operator atau supplier, sehingga otomatis beban terhadap otoritas transportasi publik akan berkurang. Dan dengan bid rate yang tinggi tadi, karena capex ditanggung oleh operator, mereka kemudian mengajukan penawaran yang tinggi. Dan di situ otoritas akan meminta viability gap fund dari pemerintah pusat, karena jika tidak kita harus membayar lebih banyak kepada operator. Untuk 5.150 bus, dan untuk membuat proyek ini lebih viable, MRSTC tentunya meminta bantuan dari pemerintah pusat untuk melakukan viability gap funding, VGF. Dan dalam jangka pendek, kita mendapatkan pendanaan tersebut untuk memastikan proyek itu dalam jangka pendek dapat bertahan. Terima kasih, itu telah menjawab pertanyaannya. Mungkin satu pertanyaan lagi, karena betul-betul waktu kita sudah mau habis. Pertanyaan sangat menarik. Karena biaya untuk mengoperasikan bus listrik itu sekitar 30% lebih kecil dibandingkan pengoperasian bus diesel, apakah di situ juga berdampak pada pengurangan
and Yucatan Transport Agency, harga the public transit agencies here. And bagi pengendara. I can request Mr. Joshi Mungkin saya minta Daniela dan dari Maharashtra untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, pada dasarnya is less is true, but as far as the betul biayanya kurang 30%, namun fasilitas ini cost of operator also. So initially it is not above and ini ditanggung oleh operator pada awalnya. buses, but it is reasonable. So Dia we are not wajar. transforming that benefit. Kita tidak secara langsung meneruskan manfaat itu kepada penumpang, namun kita mengoptimalkan itu, memastikan bahwa penumpang tidak harus dibebani oleh biaya VGF. Daniel, apakah juga ingin menjawab pertanyaan ini? Even if the operating costs are going down, Ya, sekalipun biaya operasional menurun bagi kami, Dinas Transportasi, tentunya ini masih belum menguntungkan. Ini harus disubsidi kalau kita bandingkan dengan tarif. Bagi kami, subsidi kami adalah sekitar 40%. Jadi kami masih membutuhkan sedikit lebih tinggi profitnya. Namun yang kita lakukan di Yucatan adalah kita ada tarif-tarif berbeda untuk penumpang yang berbeda. Misalnya untuk warga lansia, penyandang disabilitas, dan mahasiswa atau siswa lebih murah tarifnya dibandingkan dengan katakanlah wisatawan yang lebih tinggi tarifnya. Jadi bagi agensi transportasi ini untuk menyelenggarakan transportasi publik berkualitas yang juga profitable itu adalah sesuatu tantangan tersendiri. Ini tentunya diketahui umum oleh kita semua. Pertanyaan terakhir adalah untuk Pedro, ini terkait dengan pengadopsian strategi pengisian daya untuk mengatasi batasan-batasan grid. Anda tadi menyebut bahwa jangkauan kendaraan dan kapasitas grid adalah batasan utama. Nah, dengan kota-kota berusaha meningkatkan skala layanan bus listrik itu, misalnya menjadi 500 bus dalam 2-3 tahun ke depan, bagaimana otoritas transportasi dapat memastikan bahwa strategi pengisian daya tetap optimal dan pendekatan apa terbukti efektif untuk menanggulangi keterbatasan grid dengan meningkatkan efisiensi pengisian. Terima kasih atas pertanyaannya. Pada akhirnya memang penting bagi kita untuk mempertimbangkan grid atau jejaring listrik dan bahwa dayanya cukup. Selain daya, mungkin juga kita meningkatkan skala dengan sampai tegangan tinggi di grid tersebut. Penting kita bertanya, di mana saja kita bisa memasang infrastruktur pengisian daya, mempertimbangkan daya listrik yang ada di berbagai lokasi. Kita akan melakukan studi tentang penempatan struktur tersebut, serta ketersediaan tenaga listrik seperti apa yang tersedia di tempat itu dan menyesuaikan rencana dengan itu. Tanpa harus membangun gardu induk yang baru untuk menurunkan tegangan agar dapat digunakan oleh pengisi daya dan itu biayanya akan jauh lebih tinggi. Terima kasih, Pedro. Dengan itu kita telah sampai pada akhir dari sesi ini. Saya akan meminta kepada Alphonse untuk menyampaikan beberapa kata-kata penutup. Terima kasih kepada para pembicara, para panelis, sesi yang sangat baik tentang pengalaman di beberapa kota di dunia. Sekadar pengingat, Anda dapat mengakses pedoman pengisian daya dan pengoperasian bus listrik di tautan yang kami tampilkan di kolom chat. Nantikan saluran YouTube kami di YouTube ITDP. Kami juga akan mengirimkan kepada Anda melalui email. Dan pastikan juga untuk mengikuti ITDP di media sosial dan juga
subscribe ya, menjadi pelanggan dari saluran kami. Terima kasih semuanya, sampai jumpa pada lain kesempatan. Thanks. Thank you, everyone.